Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi, NIM 1520220030 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya. Adapun pengertian ilmu pengetahuan berdasarkan para ahli yaitu 1. Menurut De Liang-ji, 2. Menurut Muhammad Hatta, 3. Menurut Karel Pearson. 1. Menurut Liang-ji, ilmu adalah usaha manusia untuk memahami dunia dan sekelilingnya melalui 3 bidang, yaitu meliputi bidang pengetahuan ilmiah, bidang persoalan ilmiah, dan bidang penjelasan gaib. 2. Menurut Muhammad Hatta, pengetahuan yang disusun secara teratur dan membahas tentang pekerjaan hukum umum, mempelajari sebab akibat dalam sebuah permasalahan yang muncul. 3. Menurut Karl Pearson, ilmu merupakan pengetahuan yang menggambarkan atau menerangkan secara komprehensif dan ejek gambaran yang disampaikan pun berdasarkan pada fakta dan pengalaman. B. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Berikut beberapa ciri ilmu pengetahuan. 1. Empiris, 2. Radikal, 3. Sistematis, 4. Objektif, 5. Analis, 6. Verifikatif, 7. Logis, 8. Bersifat ilmiah, 9. Kritis. 1. Empiris. Dari ilmu pengetahuan diperoleh lewat proses pengendalian, penelitian, dan percobaan terlebih dahulu dari proses panjang. Itulah yang akhirnya melahirkan pengetahuan. 2. Radikal. Maksud dari radikal bukanlah sebagai tanpa aturan, tetapi lebih fokus upaya untuk menguraikan sampai ke akar persoalan dan lebih menekankan pada esensinya. Sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya perlu disebarluaskan, karena tidak semua orang awam tahu maksud dari peneliti atau penemu ilmu pengetahuan tersebut. Maka dari segi penyampaian atau penyebarluasan ilmu pengetahuan harus disusun secara sistematis. Tujuannya agar masyarakat bisa menangkap dan mudah memahami. Ketika mudah dipahami, setidaknya orang akan bisa mempraktikkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 4. Objektif. Sifat ilmu pengetahuan harus objektif. Maksud objektif tidak memihak, adapun manfaat sifat objektif yaitu menghilangkan prasangka atau penilaian negatif orang lain. 5. Analisis. Serius sudah pasti. 5. Analitis. Serius sudah pasti, tentu saja ilmu tersebut dibuat secara analisis, di mana disampaikan secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan dan perannya. 6. Verifikatif. Maksud dari verifikatif adalah ilmu pengetahuan harus sudah melalui pengujian berkali-kali. Pengujian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan mencari jawaban sempurna terkait pertanyaan yang selama ini mungkin masih dipertanyakan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. 7. Logis. Pengertian ilmu pengetahuan secara logis diperoleh melalui metodologi penelitian dan disusun secara logis untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan. 8. Bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan bersifat ilmiah dan proses peroleh ilmu pengetahuan memang dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. 9. Kritis. Dikatakan kritis adalah teori tersebut tidak lagi ditemukan teori definitif. Selain kritis, ilmu pengetahuan sebagai keterhubungan teori dengan kasus yang sekarang yang pernah terjadi. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Profesor Dr. T. Jacob mengatakan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Monolisme, 2. Humanisme dan solidaritas karya negara, 3. Nasionalisme dan solidaritas warga negara, 4. Demokrasi dan perwakilan, 5. Keadilan sosial. Oke, kita masuk nomor 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung, Muria beberapa tahun yang lalu. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diturut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan dalam para penyelenggara negara, dokumen pada atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia digunakan untuk mengabdi kepada praktek hidup manusia atau praktik bangsa atau praktiknya hidup di dunia manusia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan oleh Soekarno, dikaitkan bangsa dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antar ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi lebih daripada itu, dus mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. D. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Filsafat merupakan fondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan. Filsafat terus berkembang sejak dahulu, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak pembagian cabang ilmu yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya, tetapi pernyataan mereka dapat kita generalisasikan menjadi 3 bidang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Antologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah Anda atau realitas. 2. Epistemologi merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas pengetahuan, dan manifestasi pengetahuan, dan lainnya. 3. Aksiologi, semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika dalam setiap nilai ilmu pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi. E. Problema etika ilmu pengetahuan. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun persoalannya adalah ilmu-ilmu berkembang dengan pesat, bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksudkan sebagaimana Joseph Sitemorang menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah didasarkan pada hakikatnya. Ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmu pengetahuan
mendadak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakikat atau hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Minimal terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti fokus politis, ide ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya ekonomi ilmu atau otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. 3. Penelitian tidak luput dari perkembangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. F. Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pembangunan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung arti bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya melakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal perkembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus dipakai oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan perkembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek harus terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Pengertian keempat, yang menerapkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai protes indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. G. Strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian paradigma menggambarkan suatu keutuhan konsep dengan muatan teori, dalil, ajaran, bahkan pandangan hidup sebagai dasar dan arahan pengembangan ilmu dan kebijakan strategis lainnya. Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma, mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti atau unfinished journey. Ilmu fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dan mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.